Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Rizky Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 23050800036. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian order 1 untuk memenuhi tugas rangkaian listrik. Pada slide pertama di sini yaitu pengertian dari rangkaian order 1 atau first order circuit adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari satu elemen penyimpanan energi seperti kapasitor atau induktor dan dapat dideskripsikan oleh persamaan diferensial order pertama. Jenis-jenis dari rangkaian order 1 di sini ada dua, yaitu RC atau resistor kapasitor dan juga RL atau resistor induktor. Pengertian dari RC, rangkaian RC terdiri dari resistor dan juga kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian ini sering digunakan dalam aplikasi seperti filter, penunda waktu, dan integrator. Sedangkan untuk RL sendiri atau resistor induktor, rangkaian RL terdiri dari resistor dan juga induktor yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian ini sering digunakan dalam aplikasi seperti filter, penunda waktu, dan diferensiator. RC atau resistor kapasitor. Persamaan diferensial rangkaian RC seri. Misalkan kita memiliki sumber tegangan atau VT yang dihubungkan seri dengan resistor R dan juga kapasitor C. Hukum Kirchhoff tegangannya yaitu VT sama dengan VRT ditambah dengan VCT, di mana VRT sama dengan IT kali R, sedangkan VCT sama dengan 1/C integral IT dikali DT. Menggunakan hukum Kirchhoff dan diferensial, kita dapatkan VT sama dengan IT kali R ditambah 1/C integral IT kali DT. Diferensialkan kedua sisi. dVT dibagi dengan DT sama dengan R dikali DIT per DT ditambah dengan IT per C. Selanjutnya yaitu RL atau resistor induktor. Persamaan diferensial rangkaian resistor induktor seri. Misalkan kita memiliki sumber tegangan VT yang dihubungkan seri dengan resistor R dan induktor L. Hukum Kirchhoff tegangannya yaitu VT sama dengan VRT ditambah dengan VLT, di mana VRT sama dengan IT kali R, sedangkan VLT sama dengan L kali DI kali DIT dibagi dengan DT. Menggunakan hukum Kirchhoff dan diferensial, kita dapatkan VT sama dengan IT kali R ditambah L dikali IT per DT. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian RC order 1 secara lebih rinci. Rangkaian RC sumber bebas atau free source. Pada awalnya rangkaian ini terhubung oleh sumber tegangan DC, tapi kemudian sumber DC-nya dilepaskan. Pada saat itulah terjadi rangkaian RC sumber bebas. Setelah sumber dilepaskan, maka energi yang tersimpan pada kapasitor akan dilepaskan ke resistor. Dengan mengasumsikan bahwa kapasitor pada rangkaian RC pada mulanya menyimpan muatan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan rangkaian dari RC, yang mana ini terdiri dari komponen kapasitor dan juga resistor. Karena pada awalnya kapasitor terisi muatan, maka dapat diasumsikan bahwa saat tegangannya sebesar V0 sama dengan V0. Pada kondisi awal tersebut, energi yang tersimpan sebesar W0 sebagai energi sama dengan setengah kali C kali V2 V0. Dengan menerapkan hukum arus Kirchhoff pada simpul atas pada gambar 1 di atas menghasilkan I yang masuk sama dengan I yang keluar. Tidak ada arus masuk pada simpul, maka I masuk sama dengan 0. 0 sama dengan IC ditambah IR. Mengingat bahwa IC sama dengan C kali dV per dt, sedangkan IR sama dengan V per R, maka persamaan dapat ditulis juga C kali dV per dt ditambah V per R sama dengan 0. Kemudian kedua ruasnya dikali 1/C, maka dV per dt ditambah V per RC sama dengan 0. Nah, persamaan pada 4.2 ini merupakan persamaan diferensial order pertama. Kemudian agar dapat diselesaikan, V per RC dipindah ke ruas kanan.
Ini untuk V per RC-nya ini dipindah ke ruas kanan sehingga menghasilkan dV per dt sama dengan min V per RC. Kemudian dt dipindah ke ruas kanan, sedangkan V dipindah ke ruas kiri. Maka hasilnya yaitu dV per V sama dengan min 1 per RC dikali dt. Kemudian kita integralkan. Integral dV per V sama dengan integral min 1 per RC dikali dt. Maka hasilnya yaitu ln V sama dengan min T per RC ditambah ln A. Ln A di sini adalah konstanta integrasi. Kemudian kita pindah ke ruas kiri, maka hasilnya yaitu ln V dikurangi dengan ln A sama dengan min T per RC. Ingat, kalau ln X min ln Y, maka hasilnya yaitu ln X per Y, maka dapat kita rubah menjadi ln V per A sama dengan min T per RC. Kemudian kita rubah ke bentuk ke E, maka VT sama dengan AE dikali min T per RC. Oh maaf, VT sama dengan AE pangkat min T per RC. Ingat kondisi awalnya adalah V0 sama dengan A sama dengan V0, maka VT sama dengan V0 dikali E pangkat min T per RC. Berdasarkan persamaan 9 ini, respon tegangan pada rangkaian RC merupakan penurunan eksponensial dari tegangan awal V0. Respon tegangan ini disebabkan oleh energi tersimpan pada kapasitor tanpa adanya pengaruh dari sumber eksternal, baik sumber tegangan atau sumber arus. Kondisi ini disebut sebagai respon alami atau natural response dari rangkaian. Respon alami dari rangkaian RC dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini ada grafiknya. Pada saat T sama dengan 0, tegangannya sama besarnya dengan tegangan pada persamaan 9. Seiring pertambahan waktu T, tegangannya menurun drastis secara eksponensial. Penurunan tegangan ini diekspresikan dalam bentuk konstanta waktu atau time constant. Lambangnya itu seperti ini dibaca tau, ya, besarnya tau adalah tau sama dengan RC. RC diganti tau, maka pada persamaan 9, maka hasilnya VT sama dengan V0 dikali E pangkat min T per tau. Jika tau dimasukkan ke persamaan 9 untuk menggantikan T, maka V tau sama dengan V0 kali E di pangkat min tau per RC sama dengan V0 E pangkat min 1 sama dengan 0,368 V0. Tegangan pada saat waktu T sama dengan tau tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di atas. Dengan perhitungan yang sama, nilai konstanta waktu 2 tau, 3 tau, sampai 5 tau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini seperti ini. Ini persamaan VT sama dengan V0 dikali E pangkat min T per RC. Jika 1 tau, maka VT per V0-nya sama dengan 0,36788. Dengan 2 tau, VT per V0-nya 0,13534, 3 tau 0,04979, dan seterusnya. Berdasarkan persamaan 9 dan 10 di atas, kita dapat mencari arus yang melalui resistor. Maka didapatkan IR sama dengan VT per R sama dengan V0 kali E pangkat min T per tau dibagi dengan R. Daya yang terdisipasi pada resistor sebesar PT sama dengan V kali IR sama dengan V0 kali E pangkat min T tau dikali dengan V0 kali E pangkat min T per tau dibagi R. Maka hasilnya yaitu PT sama dengan V0 pangkat 2 dikali E min 2T per tau dibagi dengan R. Sedangkan energi yang didapatkan oleh resistor sebagai fungsi waktu adalah WRT sama dengan integral 0 PDT sama dengan integral T0 V0 pangkat 2 kali E pangkat min 2T per tau dibagi dengan R kali dt.
Maka hasilnya yaitu WRT sama dengan min tau kali V0 pangkat 2 dibagi 2R, kemudian kali E pangkat min 2T per tau, memasukkan tau sama dengan RC, maka WRT sama dengan setengah kali C kali V0 pangkat 2 dikali 1 min E pangkat min 2T per tau. Selanjutnya kita membahas rangkaian RL orde 1. Rangkaian RL sumber bebas atau free source termasuk ke rangkaian orde 1. Nah, kita mulai dengan rangkaiannya seperti ini. Kita ketahui bahwa di sini ada dua komponen, yaitu induktor dan juga resistor. Pada saat T sama dengan 0, arus pada induktor sebesar I0 sama dengan I0. Energi yang tersimpan pada induktor saat T sama dengan 0 adalah W0 sama dengan setengah kali L kali I2 I0. Kemudian menerapkan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada gambar 1. Sigma V sama dengan 0, VL ditambah VR sama dengan 0. Mengingat VL sama dengan L dikali DI per DT dan VR sama dengan I kali R, maka persamaan ketiga ini menjadi L kali DI per DT ditambah RI sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ini dibagi dengan L. Maka dihasilkan DI per DT ditambah R per L kali I sama dengan 0. R per L ini dipindah ke ruas kanan, maka DI per DT sama dengan min R per L dikali I. Maka di sini tandanya berubah menjadi minus. I dipindah ruas ke kiri dan DT ke ruas kanan. Maka DI per I sama dengan min R per L dikali DT. Kemudian kita integralkan, integral DI per I sama dengan integral min R per L dikali DT. Maka dihasilkan ln I IT kemudian ln I0 sama dengan min RT per L T dengan min RT per L0 ln IT min ln I0 sama dengan min RT per L ditambah 0. Maka hasilnya ln IT per I0 sama dengan min RT per L. Bentuk di atas dapat diubah ke bentuk E, maka didapatkan hasil seperti ini. IT dibagi I0 sama dengan E pangkat min RT per L. Maka dapat disederhanakan dengan memindahkan I0 ke ruas kanan, maka hasilnya IT sama dengan I0 kali E pangkat min RT per L. Nah, persamaan ke-6 ini menunjukkan bahwa respon alami dari rangkaian RL adalah penurunan secara eksponensial dari arus mula-mulanya. Respon arus dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nih, kita dapat melihat grafiknya seperti ini. Konstanta waktu bagi rangkaian RL adalah tau sama dengan L per R. Satuan tau adalah second, persamaan 6 dapat juga ditulis dengan IT sama dengan I0 kali E pangkat min T per tau. Kemudian berapakah tegangan yang melalui resistor tersebut? Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. VRT sama dengan I kali R. Dengan mensubstitusikan persamaan 8, maka diperoleh VRT sama dengan min 0 kali R kali E pangkat min T per tau. Sedangkan daya yang terdisipasi pada resistor sebesar P sama dengan VR kali I. Disubstitusikan persamaan 8 dan 9. Ini dan juga ini, mari kita substitusikan. Maka didapatkan P sama dengan I0 kali R kali E pangkat min T per tau dikali dengan I0 kali E pangkat min T per tau. Maka hasilnya yaitu P I2 I0 R kali E pangkat min 2T per tau. Energi yang diterima oleh resistor adalah WR kali T sama dengan
integral T, integral 0 PDT sama dengan integral T 0 I2 0 I0 pangkat 2 kali R kali E pangkat min 2T per tau dt kali WR T sama dengan I2 I0 pangkat 2 kali R integral T0 dikali E pangkat min 2T per tau dikali dt. Nah, mengingat ini integral E pangkat 2x dikali dx sama dengan setengah E pangkat 2x. Oleh karena itu, WRT sama dengan I0 pangkat 2 dikali R dalam kurung min tau per 2 dikali E pangkat min 2T per tau sama dengan min tau per 2 I0 pangkat 2 kali R dalam kurung E pangkat min 2T per tau dikurangi dengan E0 dikali WRT sama dengan min tau per 2 dikali I0 pangkat 2 dikali R dalam kurung E min 2T per tau dikurangi 1. Kita ketahui tau sama dengan L per R, maka hasilnya yaitu WRT sama dengan min 1 per 2 kali L kali I0 pangkat 2 dalam kurung E pangkat min 2T per tau dikurangi 1, maka hasilnya WRT sama dengan setengah kali L kali I0 pangkat 2 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat min 2T per tau. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal jika I0 sama dengan 10A, hitunglah IT dan IX pada rangkaian di atas. Nah, kita ketahui rangkaian ini merupakan rangkaian RL karena di sini ada induktor dan juga ada resistor, di mana masing-masing nilainya yaitu induktor sama dengan 0,5 Henry, untuk resistornya 2 ohm, R1 2 ohm dan juga ada R2 sama dengan 4 ohm, dan untuk arusnya di sini dialiri arus sebesar 3I. Oke, yang pertama itu kita mencari IT, menghitung IT. Dengan menghitung IT ini kita bisa menerapkan KVL seperti pada ini. Misalnya kita membuat loop ke arah kiri seperti ini. Ini satu untuk loop 2-nya sama ke arah kiri. Nah, ini kita dapatkan loop 1 dan juga loop 2. Selanjutnya kita menghitung loop 1. Kita ketahui bahwa sigma V sama dengan 0. Maka dengan kita menggunakan loop ini mengarah ke arah kiri, itu kita dapatkan dengan rumus VL ditambah V R1 sama dengan 0, maka rumus yang kita gunakan yaitu L DI per DT ditambah 2 dikali I1 dikurangi I2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai L-nya di sini. L kita ketahui yaitu 0,5 atau bisa kita tulis setengah dikali DI per DT ditambah 2I1 dikurangi 2I2 sama dengan 0. Kemudian ini untuk menghilangkan angka setengah ini dapat kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya itu DI per DT ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, I1 dikurangi 4 I2, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke loop 2. Ini kita dapatkan persamaan pertama ya. Lanjut ke loop 2. Sigma V sama dengan 0.
maka 4I2 ditambah 2I2 dikurangi I1 dikurangi dengan 3I1 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang sama, kita jumlahkan. Di sini ada 4I2 dan juga ada 2I2, maka dapat kita tuliskan 6I2 dikurangi 5I1 sama dengan 0. Maka I2 sama dengan 5/6I1. Oke, kita dapatkan persamaan kedua, atau ini nilai dari I2. Nilai I2 ini yaitu sebesar 5/6 I1 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka dapat kita ketahui bahwa DI per DT ditambah 4I1 dikurangi 4 dalam kurung 5/6 I1. Ini I2 nya kita masukkan seperti yang sudah kita dapatkan. Ini sama dengan 0, maka DI per DT ditambah 4I1 dikurangi 10/3I1 sama dengan 0. DI per DT ditambah 12-10/3I1. Ini kita samakan penyebutnya sama dengan 0, maka kita dapatkan hasilnya yaitu DI per DT sama dengan min 2/3I1. Oke, selanjutnya dari persamaan yang kita dapatkan tadi yaitu DI per DT sama dengan min 2/3I1. Kita dapat memindahkan ruas DT ke sebelah kanan dan I ke sebelah kiri, sehingga kita dapatkan DI per I sama dengan min 2/3 DT. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita dapat mengintegralkan untuk kedua sisinya. Integral DI per I sama dengan integral min 2/3 DT. Maka hasilnya kita dapatkan itu ln I1 sama dengan min 2/3 T. Ini kita dapatkan ln I1 karena seperti yang kita ketahui bahwa sifat logaritma dx per x sama dengan ln x. Atau dapat kita tuliskan integral dari dx per x sama dengan ln x. Maka nilai dari integral di per i sama dengan ln I1 atau DI1 per I1 ya ini. Oke, lanjut ln IT. Ini kita pindah ruaskan T ke sebelah kiri ya. Jadi kita ketahui ln IT dikurangi ln I0 sama dengan min 2/3 T. Oh, maaf. Ini ln I1 kita jabarkan menjadi IT dikurangi I0. Ini ya, I0. Maka ini ada sifat lagi di mana jika ada ln A dikurangi dengan ln B, maka dapat kita tuliskan seperti ini, ln A per B. Nah, seperti ini juga ln IT dikurangi ln I0, maka dapat kita tuliskan ln IT per
I0 sama dengan min 2 per 3T. Kemudian kita ubah len ini ke bentuk E. Maka kita hasilkan E pangkat len sama dengan ini len I ya, len I T per I0 sama dengan E pangkat min 2 per 3T. Kemudian hasilnya itu IT per I0 sama dengan E pangkat min 2 per 3T. Maka IT sama dengan I0 kali E pangkat min 2 per 3T. Kemudian kita masukkan nilai I0 nya yaitu 10. Maka hasilnya IT sama dengan 10 kali E pangkat min 2 per 3T ampere. Nah, kita dapatkan nilai IT-nya. Lanjut kita mencari IX ya, menghitung IX. Nah, tegangan pada induktor ini adalah VL sama dengan L dikali DI per DT sama dengan 1 per 2 D per DT dalam kurung 10 E pangkat min 2 per 3 T. Maka VL sama dengan 5 D per DT dalam kurung E pangkat min 2 per 3T sama dengan 5 kali min 2 per 3 kali E pangkat min 2 per 3T. Maka hasilnya VL sama dengan min 10 per 3 E pangkat min 2 per 3T. Satuannya itu volt. Nah, karena induktor paralel dengan resistor 2 ohm, maka tegangannya pun sama. Arus yang melalui resistor adalah, ini untuk arusnya, IX sama dengan VL per R sama dengan min 10 per X, min 10 per 3 ya, dikali E pangkat min 2 per 3T. Kemudian dibagi dengan 2. R-nya yaitu 2 ohm tadi, maka dihasilkan IX sama dengan min 1,667 E pangkat min 2 per 3T. Satuannya ampere. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.